Mari lanjut lagi Kak. Wajah Yang Ye menjadi gelap ketika dia mendengar Penatua Hu. Penatua Hu, bolehkah saya bertanya apakah ini lebih penting atau apakah hidup saya lebih penting? Penatua Hu tertawa getir saat mendengar ini. Nak, kami orang tua entah akan meninggalkan dunia ini atau mengalami akhir dari umur kami. Jika kita pergi dan sekolah pedang tidak memiliki orang lain yang bisa mencapai alam suci, maka sekolah pedang pasti akan mengalami penurunan atau bahkan dihancurkan. Anda adalah harapan masa depan sekolah pedang kami, jadi menurut Anda siapa yang paling penting? Yang Ye mengangguk dan berbicara dengan serius, Senior, kamu harus sadar bahwa aku mungkin akan menghadapi orang suci begitu aku kembali ke Ocean of Cloud City. Meskipun saya memiliki niat pedang Void Rank, hanya itu tidak cukup untuk benar-benar menghadapi orang suci sama sekali. Jadi, itulah mengapa saya bergegas kembali ke sekte untuk mencari bantuan. Saya mengerti. Maafkan aku karena bersikap kasar. Yang Ye menyela Penatua Hu dan berkata, Senior, kamu mungkin tidak menyadari bahwa harta ini bukan hanya harta bagiku. Itu mungkin hal-hal yang akan menyelamatkan hidup saya. Selain itu, saya kembali ke Ocean of Cloud City untuk sekolah pedang, dan saya bahkan dapat dikatakan mengabaikan hidup saya untuk sekte tersebut. Namun sekarang, Penatua Hu tidak mau meminjami saya harta belaka. Itu benar-benar mengecewakanku. Yang Ye memiliki ekspresi sedih dan marah di wajahnya saat dia selesai berbicara. Baik-baik, jangan lihat aku seperti itu. Penatua Hu mengangkat bahu. Anda bertindak seperti saya menyebabkan kematian Anda. Nak, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa kami hanya meminjamkannya kepada Anda. Kami hanya meminjamkannya kepada Anda, dan Anda harus mengembalikannya. Yang Ye berbicara dengan perasaan tidak senang. Apakah saya terlihat seperti seseorang yang tidak mengembalikan apa yang dia pinjam? Anda tidak terlihat seperti itu sebelumnya, tetapi Anda memang terlihat sedikit seperti itu sekarang. Elder Mu bergumam di dalam hatinya tetapi tidak menyuarakannya. Dia benar-benar takut pada Yang Ye. Penatua Hu menggelengkan kepalanya dan menatap benda yang mengapung di depan mereka. Itu adalah sepasang sayap yang terbentuk dari pedang hitam seukuran jari yang tak terhitung jumlahnya. Pedang kecil ini tidak seperti pedang yang membentuk pedang armor. Mereka sangat halus, bahkan lebih halus dari sayap jangkrik, dan praktis tembus cahaya. Sepasang sayap itu halus seperti cermin, dan itu berkedip dengan cahaya dingin yang mengerikan dan menusuk tulang. Gumpalan keengganan dan emosi yang rumit melintas di mata Elder Hu saat dia menatap sayap, dan dia berkata, sayap ini disebut sayap pedang hitam. Semua pedang yang membentuk sayap ditempa dari batu aerit peringkat surgawi yang misterius. Batuan ini memiliki karakteristik khusus, yaitu sangat ringan sampai-sampai praktis tidak memiliki berat. Selain itu, bulu dan tulang Divine Beast Phoenix dan Rock juga digunakan. Sederhananya, itu adalah harta yang meningkatkan kecepatan pemiliknya. Selama Anda memakainya, bahkan orang suci mungkin akan kesulitan mengejar Anda. Itu bisa melampaui kecepatan Sein. Yang Ye menarik napas dalam-dalam dan menekan kegembiraan yang dia alami di dalam hatinya. Dia melambaikan tangan kanannya, dan sayapnya langsung memasuki tubuhnya. Tidak butuh waktu lama untuk ledakan lembut bergema saat sepasang sayap muncul di punggung Yang Ye, dan kemudian sosoknya mulai perlahan naik ke udara. Cahaya sangat ringan. Itulah yang dirasakan Yang Ye saat ini. Begitu dia mengaktifkan sayap ini, dia memiliki kesalahpahaman bahwa tubuhnya sama sekali tidak berbobot persis seperti saat ini. Dia tidak melakukan apa-apa, namun sosoknya sudah melayang ke udara. Pada saat ini, dia merasa seringan bulu yang akan melayang dari angin sepoi-sepoi. Yang Ye menutup matanya sedikit dan menepuk kaki kanannya dengan ringan. Dia menghilang di tempat, dan dia berada beberapa ratus meter di langit ketika dia muncul sekali lagi. Apalagi, ada celah spasial yang sangat panjang dan gelap gulita di belakangnya. Itu telah robek karena dia bergerak terlalu cepat. Hanya dengan gerakan ringan, dia langsung kembali ke tempatnya berdiri barusan. Namun, wajahnya menjadi pucat sementara jejak darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Penatua Hu berbicara dengan sungguh-sungguh, ingatlah bahwa saat mengaktifkan sayap ini dapat sangat meningkatkan kecepatan Anda, itu menghabiskan energi yang sangat mengerikan. Berdasarkan volume energi dalam yang Anda miliki saat ini, Anda akan dapat menggunakannya paling banyak 2 atau 3 kali. Energi Anda yang dalam akan mengering jika Anda menggunakannya lebih dari itu. Selain itu,
Tidak sembarang tubuh fisik yang mampu bertahan dalam kecepatan seperti itu. Jika tubuh fisik Anda tidak jauh melampaui mereka yang berada di alam kultivasi yang sama dengan Anda, hanya 2 gerakan itu yang akan cukup untuk menghancurkan Anda. Sementara itu, Taoist Gu juga berbicara dengan serius, "Nak, harta peringkat surgawi biasanya hanya cocok untuk digunakan oleh orang suci, dan sangat sulit bagi mereka yang berada di bawah alam suci untuk memanfaatkan harta peringkat surgawi. Terlepas dari apakah itu sayap pedang gelap, armor pedang, atau 2 pedang itu, Anda harus menghabiskan energi yang sangat besar untuk menggunakannya. Jika Anda terlalu banyak menggunakan energi Anda yang dalam, kesalahan sekecil apapun akan seperti terjebak dalam perangkap buatan Anda sendiri terutama sayap pedang gelap. Itu di kelas menengah dari peringkat surgawi, dan konsumsi energi yang dalam jauh melampaui harta peringkat surgawi biasa. Jadi, cobalah yang terbaik untuk tidak menggunakannya kecuali Anda tidak punya pilihan lain. Nak, sejujurnya, sayap pedang gelap ada di sana untuk kau hindari." Yang Ye menggelengkan kepalanya yang sedikit pusing, lalu mengangguk ringan sementara jejak keseriusan terlihat di matanya. Sayap pedang gelap begitu menakutkan sehingga sedikit melampaui imajinasinya. Bisa dikatakan bahwa bahkan orang suci tidak akan bisa mengejarnya jika dia mengaktifkan sayap pedang hitam. Namun, konsumsi energinya yang dalam benar-benar terlalu menakutkan. Apalagi, itu benar-benar terlalu cepat. Karena bahkan tubuhnya hampir tidak mampu menahan kecepatannya, tubuh fisiknya berada pada level yang sangat menakutkan, dan bahkan bisa menahan serangan dari Sein, tapi tidak mampu sepenuhnya menahan kecepatan Dark Sword Wings. Tak perlu dikatakan, dia meremehkan betapa menakutkannya sayap pedang hitam itu. Kesenjangan antara harta Divine Rank kelas menengah dan rendah sangat besar. Penatuahu berkata, "Sebenarnya, ini akan sangat meningkatkan kecepatan Anda bahkan jika Anda tidak mengaktifkannya. Jika hukum kecepatan yang Anda pahami digunakan pada saat yang sama, maka kecepatan Anda tidak akan kalah dengan Sein sama sekali." Yang Ye mengangguk. Seperti yang dikatakan Penatuahu, sayap pedang hitam itu sendiri mampu meningkatkan kecepatannya. Kecepatannya saat ini tidak kalah dengan Sein, dan jika dia mengaktifkan sayap pedang hitam, maka kecepatan Sein pun akan lebih rendah dari miliknya. Benar, itu memiliki 2 kemampuan lain. Penatuahu melanjutkan, salah satunya adalah ia mampu berkembang setidaknya 1000 kali ukuran aslinya. Saya tidak bercanda ketika saya mengatakan bahwa itu bisa menghilangkan sinar matahari. Anda bisa menguji kemampuan itu di masa depan. Adapun saat ini, Anda dapat menguji kemampuannya yang lain, dan itu adalah kemampuannya untuk mengambil bentuk lain. Cobalah sendiri. Yang Ye sedikit tertegun oleh wahyu ini, dan kemudian dia menutup matanya. Sayap pedang gelap di belakangnya perlahan mulai menggeliat, dan tidak butuh waktu lama bagi sayapnya untuk benar-benar berubah menjadi jubah hitam. Yang Ye cukup terkejut karena dia tidak pernah menyangka bahwa sayap pedang hitam bisa berubah menjadi jubah, dan dia langsung bertanya, apakah bentuk ini memiliki kemampuan lain? Kamu mungkin menemukan kegunaan tak terduga untuk itu dalam pertempuran jarak tertutup. Elder Hu menyeringai, kamu perlahan dapat menemukan bagaimana memanfaatkan kemampuan itu nanti, Nak. Tahukah Anda bahwa sekolah pedang kami secara praktis telah memberi Anda semua hartanya? Jika Anda masih mati dalam keadaan seperti itu, maka saya hanya dapat mengatakan bahwa Anda pantas mendapatkannya. Ada satu harta karun lagi. Yang Ye tiba-tiba menunjuk pilar cahaya terakhir di sini. Tidak. Ekspresi Penatuahu dan Taoist Gu berubah ketika mereka mendengarnya, dan mereka berbicara secara bersamaan. Yang Ye sedikit tercengang ketika mendengar ini karena dia tidak menyangka keduanya benar-benar menolak begitu kuat. Mungkinkah itu harta karun legendaris yang berada di atas peringkat surgawi? Mata Yang Ye berbinar ketika dia memikirkan hal ini, tapi tidak butuh waktu lama baginya untuk kembali normal dan memasang ekspresi menyedihkan. Aduh, sangat menyedihkan bahwa seorang half saint sepertiku harus menghadapi sains. Benar-benar menyakitkan saya. Itu tidak akan berhasil, tidak peduli apa yang kamu katakan. Penatuahu menyela Yang Ye dan berkata, jika kami memberikan itu kepada Anda, maka kami tidak akan membantu Anda tetapi malah merugikan Anda. Taoist Gu juga menyuarakan pendapatnya, Nak, kamu benar-benar tidak boleh memiliki itu. Lupakan saja. Yang Ye melirik mereka, dan ekspresinya kembali normal ketika dia melihat ekspresi serius di wajah mereka. Apakah itu harta peringkat divine bermutu tinggi? Penatuahu berbicara dengan sungguh-sungguh, ini melampaui pangkat surgawi. Murid Yang Ye sedikit menyempit,
ini melampaui peringkat surgawi. Lalu peringkat apa itu? Itu di peringkat kuasi kaisar. Taois Gu menjawab, pangkat di atas pangkat surgawi adalah pangkat kaisar, dan itu satu-satunya harta. Pangkat kaisar kuasi di prefektur kami itu juga harta paling berharga dari sekolah pedang kita. Peringkat kaisar kuasi. Alis Yang Ye ditekan sedikit saat dia bertanya, itu pedang. Taois Gu mengangguk. Apakah saya harus takut pada pedang? Yang Ye melanjutkan, saya memiliki niat pedang Void Rank, jadi mungkin tidak akan menolak saya. Selain itu, bahkan jika itu menolakku, aku masih memiliki niat pedang Void Rank, jadi mengapa aku harus takut itu? Penatua Hu menggelengkan kepalanya, pedang ini berbeda. Belum lagi kamu hanya seorang half Saint, kami masih tidak bisa membiarkanmu memilikinya bahkan jika kamu adalah Saint dengan niat pedang Void Rank. Kami tidak pelit, tapi kami benar-benar akan merugikan Anda dengan mengizinkan Anda memilikinya. Mungkin Anda berpikir bahwa saya menipu Anda, jadi Anda dapat melanjutkan dan bertanya kepada majikan Anda. Yang Ye menatap Daois Gu, dan yang terakhir mengangguk, saudara Hu benar. Nak, pedang itu terlalu menakutkan. Selain leluhur pendiri, tidak ada seorang pun dalam sejarah sekolah pedang kita yang mampu mengendalikannya. Nenek moyang pendiri bermaksud untuk membawanya ketika dia pergi bertahun-tahun yang lalu, tapi dia merasa itu bisa menghalangi mereka yang memiliki niat buruk terhadap sekolah pedang kami. Ditambah dengan fakta bahwa ia ingin menemukan master sejati untuk dirinya sendiri, leluhur pendiri meninggalkannya ketika dia pergi. Yang Ye tampak tersentuh saat mendengar ini. Apa yang diwakilinya ketika Daois Gu mengatakan bahwa tidak ada orang selain leluhur pendiri sekolah pedang yang mampu mengendalikannya itu berarti bahkan orang suci tidak dapat melakukan apapun untuk itu. Jadi, bagaimana surga menentangnya? Yang Ye merenung dalam-dalam untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, baik, saya akan menyerah untuk mendapatkannya. Namun, saya ingin tahu latar belakang dan namanya. Daois Gu dan Elder Hu bertukar pandang, dan mereka langsung menghela nafas lega. Mereka tidak keberatan selama Yang Ye tidak bersikeras untuk mendapatkannya. Mereka tidak ingin terlalu memaksa terhadap Yang Ye, jadi tindakannya memilih menyerah untuk mendapatkan pedang secara alami adalah yang terbaik. Penatua Hu menyeringai, dan kemudian dia menatap pilar cahaya terakhir sementara jejak emosi yang rumit muncul di matanya. Apalagi, bahkan ada jejak ketakutan di sana. Dia berkata, saya tidak tahu tentang latar belakangnya. Yang saya tahu adalah itu disebut batu nisan surga. Itu pedang pembunuh yang suka pembantaian dan haus darah. Nenek moyang pendiri pernah berkata bahwa siapapun dari sekolah pedang kami yang memiliki karakter jahat dan haus darah sama sekali tidak diizinkan untuk mendapatkan pedang itu. Jika tidak, itu pasti akan menyebabkan bencana yang mengerikan. Penatua Hu melirik Yang Ye ketika dia berbicara sampai saat ini, berhentilah cemberut, nak. Nenek moyang pendiri berbicara tentang orang-orang seperti Anda. Nak, kau selalu bersikap ekstrim dan bertindak dengan sengaja. Jika pedang itu jatuh ke tanganmu, maka mungkin sekolah pedang kami akan dihancurkan oleh tanganmu. Jadi, Anda sama sekali tidak diizinkan untuk memilikinya. Lupakanlah. Baiklah, setelah kamu tahu namanya, sekarang saatnya kita pergi. Wajah Yang Ye menjadi gelap, dan dia memiliki dorongan untuk memukul orang tua itu. Yang Ye mengikuti Penatua Hu menuju tangga, tetapi dia tiba-tiba berhenti ketika dia tiba tepat di depannya, dan kemudian dia menatap pilar cahaya dan berkata, batu nisan surga, ikut denganku, oke. Saat dia berbicara, Yang Ye melepaskan seuntai niat pembantaian kuasa Void Rank-nya. Terima kasih, nanti kita lanjut lagi.